Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang perbaikan water heater teman-teman ya. Saat ini saya dapat panggilan untuk memeriksa water heater, yang katanya water heater ini bocor teman-teman. Water heaternya merek Paloma. Yuk, sama-sama kita periksa, semoga hari ini kita bisa memperbaiki water heater tersebut dan water heater bisa berfungsi normal kembali tanpa kebocoran. Ayo tetap semangat dan go! Nah ini teman-teman, jadi water heaternya bocor di bawah gitu teman-teman. Teman-teman ya, ada kebocoran. Nah kita periksa apa yang menyebabkan. Biasanya tidak jauh dari seal ya teman-teman. Yuk kita turunkan saja dulu untuk kita lepaskan teman-teman ya. Karena saya pakai sedotan tangan teman-teman, saya tidak videokan untuk pembongkaran teman-teman ya. Tutup dulu. Nah, teman-teman tinggal buka ini ya. Kita bongkar dulu teman-teman ya. Mungkin ini sealnya yang bocor, seal di membrannya teman-teman. Ada seal kecil, ini kita bongkar saja dulu. Kita lepaskan knopnya. Ini bautnya panjang teman-teman. Pisah-pisahkan saja supaya tidak mudah lupa nantinya. Karena saya juga termasuk orang yang tidak mengingat-ingat kedudukan baut atau skrup. Ya, kita angkat saja ini knopnya teman-teman. Nah, dan ini ada skrup untuk rumah baterai. Berapa bautnya sudah tidak ada teman-teman. Ini sudah tidak ada bautnya lagi. Dan sebaiknya kita lepaskan saja ini semua teman-teman. Kita bongkar. Kita buka saja tutup atas teman-teman ya, karena ini ada berhubungan sama kabel-kabel. Sudah longgar. Nah ini saya akan lepaskan saja supaya memudahkan untuk pembongkaran nanti teman-teman ya. Ini blok modulnya teman-teman. Iya, akan lepaskan, memudahkan teman-teman ya. Saya lepaskan juga ini penjepit dari sensor apinya. Oke, teman-teman. Membuka baut ini juga, tapi terhalang ini tadi teman-teman ya, sehingga saya ingin melepaskannya supaya tidak menghalangi ini. Saya lepaskan gitu, tapi tetap saya bautnya saya simpan teman-teman. Terus skrupnya ini saya simpan lagi di tempatnya teman-teman. Hanya sekedar untuk melonggarkan sedikit ruang untuk kita buka covernya teman-teman. Nah ini tadi agak sesak teman-teman. Sebenarnya ada satu baut lagi di sana untuk burannya. Teman-teman bisa buka untuk melepaskan lebih mudah. Bisa buka dulu teman-teman begini. Oke. Dan udah bisa dilepas teman-teman ya. Teman-teman bisa buka covernya ini. Ini ada bisa ditekan ke bawah untuk membuka rumah baterai. Nah ini sebelah lagi ada semacam pengaitnya, kita sambil ditekan sambil teman-teman tarik ya, tarik ke bawah, dia akan terbuka. Nah itu teman-teman. Nah ini teman-teman buka ya. Nah kita periksa dulu. Nah ini teman-teman sudah lepas. Nah memudahkan untuk kita bekerja untuk melepas membran ini teman-teman. Nah, kita buka dulu nih teman-teman, pipa-pipa untuk penyalur airnya. Jika teman-teman ragu untuk menyimpan bautnya, lupa, nah ini tarik aja teman-teman. Nah buka sedikit begitu.
teman-teman bisa simpankan kembali bautnya di sana. Kalau takut lupa teman-teman ya, saya kadang-kadang gampang lupa, jadi mending saya simpan lagi di situ teman-teman. Kemudian sebelahnya lagi begitu. Gunakan obeng yang bagus teman-teman ya, agar bautnya tidak rusak, kepala bautnya tidak rusak. Kemudian tarik sedikit. Nah, agak dibuka saja gitu, nggak apa-apa teman-teman ya. Simpan lagi bautnya di situ. Dan untuk melepas ini teman-teman, rumah membran ini terpisah dengan tungku ini teman-teman ya. Maksudnya dengan tabung pengatur gas ini teman-teman. Di rumah pengatur gas ini dia terpisah teman-teman, dan dikuncikan diikat oleh sebuah baut itu teman-teman. Nah, ini bautnya, ini yang mesti kita buka teman-teman, karena dia mengunci dua rumah ini teman-teman. Agak keras biasanya teman-teman, apalagi sudah kelihatan berkarat begitu teman-teman, karena ini mentok terhalang oleh pipa ini. Kita bongkar dulu pipa ini teman-teman, kita buka dulu, kita pisahkan. Pipa cabang ini, pipa Y ini teman-teman ya. Nah, setelah sudah angkat gini, baru kita akan bisa memasukkan obeng untuk memutar kepala bautnya teman-teman. Bautnya teman-teman ya. Ya, nah ini sepertinya keras ini teman-teman, harus hati-hati. Oke, bisa teman-teman. Karena kelihatan sudah berkarat, saya juga agak khawatir jangan sampai slack atau dol teman-teman ya. Ya, itu bautnya panjang teman-teman. Ini ya, sudah berkarat. Jadi dia bentuknya agak lancip karena dia didesain untuk menusuk rumah membran, menyatukan rumah membran dan rumah apa ini teman-teman, tabung untuk gasnya teman-teman. Nah, ini setelah kita kendorkan ini, kita buka lagi. Ada dua baut pengunci rumah membran ini teman-teman. Ada dua, satu ini dan sebelahnya sana ada satu lagi. Sebelahnya di sini. Oke. Oops. Nah, sekarang sudah bisa kita cabut teman-teman. Pelan-pelan saja. Ya, agak digoyang-goyang sedikit teman-teman. Sedikit kita goyang-goyangkan untuk dia terlepas dari tungku ini teman-teman ya. Nah, ini menghalangi ini mengganjal, sedikit mengganjal, jadi masih agak keras. Kita bengkokkan saja dulu ke atas. Oke, angkat saja gitu. Nah, udah keluar teman-teman. Oke. Ya, nah ini teman-teman yang perlu kita eksekusi. Jadi itu masih ada bekas airnya teman-teman, nampaknya. Ada kebocoran. Ini teman-teman yang ada air ya. Nanti kita tes. Apakah benar di situ yang ada airnya teman-teman? Kita tes nanti ya. Saya udah pasangkan kan airnya, dan saya akan tes untuk membuka kerannya teman-teman ya. Kita lihat apakah ada kebocoran. Saya akan buka airnya teman-teman. Nah, air sudah mengalir. Nah, benar teman-teman. Teman-teman bisa saksikan ini teman-teman ya, ada tetesan dari sini teman-teman ya. Kebocorannya sudah fix dari itu teman-teman ya, seal ini teman-teman. Ada seal kecil yang menyebabkan air menetes terus teman-teman ya. Kita mesti membuka 4 baut nih teman-teman. Cukup keras, maka menggunakan obeng yang bagus. Dan jangan sampai sesekali pun akan longgar teman-teman, karena dia bisa lecet dan akan sulit membukanya teman-teman. Memang cukup keras ya. Ini sepertinya sudah pernah dibuka teman-teman. Kita periksa saja, semoga membrannya aman. Ini membrannya bengkak teman-teman ya, bengkak naik teman-teman. Dia mengembang naik. Oke, pelan-pelan saja, coba kita lihat. Nah ini teman-teman, yang namanya membran ini teman-teman ya. Tadi membrannya naik karena masih ada air, jadi nampaknya
membran ini masih bagus teman-teman ya, masih bagus secara kasat mata, masih bagus teman-teman ya, tidak ada masalah. Saya akan cek. Nah, ini yang bocor itu teman-teman, ada seal di dalam sini yang bocor teman-teman ya. Saya akan ambil pincel untuk mengeluarkannya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ada penekannya ini. Hati-hati ini meloncat teman-teman, ini bisa meloncat karena ini semacam per begitu teman-teman, hati-hati saja. Nah nanti teman-teman luruskan lagi nih, ini seperti tidak lurus, agak membaling gitu teman-teman. Apakah ini menyebabkan sealnya bocor? Nah ini sealnya teman-teman sangat kecil, sudah keras teman-teman. Nah ini dia sealnya, sudah lebar teman-teman ya, secara kasat mata saya sudah lebar lubangnya, dan memang sudah keras teman-teman, sudah keras sekali ya. Saya coba tekan dari tengah, ini sudah tidak elastis lagi. Nah sudah keras ya teman-teman. Nah ini sudah keras, sudah sulit dan udah keras teman-teman. Aduh, nah bahkan bisa meloncat karena saking kerasnya teman-teman. Nah ini kita bersihkan, kita keringkan, dan kita akan pasang seal. Yang penting ini teman-teman, lubang tengahnya ini teman-teman jangan sampai dia keras teman-teman, atau kasar, karena ada serpian-serpian atau bekas aliran air menyebabkan kasar. Nah, saya siapkan minyak goreng saja yang aman dari bahan kimia, dan kemudian saya masih punya stok ini seal, semoga sama ya, kurang lebih sama teman-teman, agak besar dikit. Kalau cari di online ini paling murah 20.000 teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan apa yang bulat gitu teman-teman, supaya dia masuknya sama datar gitu teman-teman. Saya akan coba pakai kunci L ini teman-teman. Nah, walaupun tidak bulat, terasa kasar di luarnya teman-teman, karena mungkin tidak kena air jadi kasar, dalamnya harus. Nah, oke, semoga sudah betul rapat teman-teman. Oke teman-teman ya. Nah ini dua di sini, yang goyang dikit agar betul-betul memastikan posisinya sudah benar duduk. Sudah cukup teman-teman. Sekarang kita lakukan pengetesan lagi teman-teman ya. Kita pasang lagi teman-teman ya. Sekarang pasangkan lagi pada fleksibel ini. Saya akan buka kerannya. Nah, air sudah keluar teman-teman. Akan kuatkan. Mudah-mudahan tidak keluar lagi, tidak naik lagi teman-teman. Dan saya akan coba tutup kedua lubang air tadi agar tekanan air lebih kuat teman-teman ya. Nah, saya akan pulkan. Nah, sekarang air sudah full teman-teman, dan saya akan buka. Saya tutup lagi. Saya tutup, buka pakai jari, tutup. Ini saya tutup pakai jari teman-teman. Saya buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Dan hasilnya teman-teman sudah tidak bocor lagi teman-teman ya. Dekatkan kamera. Jadi air sudah tidak bocor lagi dari pembuangan ini teman-teman. Maksud dari seal yang bocor tadi teman-teman. Nah, oke, kita rakit kembali ya teman-teman. Teman-teman, nih sampai lupa masang per di tuas untuk penekan katup gas kedua teman-teman yang ada dalam membran ya teman-teman. Nah ini kecerobohan teman-teman, jangan sampai terjadi buat teman-teman ya. Saya harus membongkar lagi dan memasang kembali. Buat kecerobohan ini teman-teman, lantas dia tidak tenggelam tadi. Saya tidak sadar pula ada satu per yang belum saya pasang teman-teman. Ini harus ada per di sini teman-teman ya. Untuk dia kembali ketika sudah tertekan, dia harus kembali. Nah ini teman-teman, di sini harus ada per. Kita pasangkan kembali teman-teman. Pantesan tadi tidak kembali ya teman, ini harus ditekan dia kembali. Nah begitu teman-teman. Oke, tidak apa-apa. Jadi pengalaman untuk
kedepannya harus berhati-hati, lebih teliti lagi. Nah, akibat kecerobohan ya begini jadinya, 2 kali kerja teman-teman. Tidak apa-apa teman-teman, kita di sebuah pengalaman. Jadi walaupun sudah beberapa kali masang atau membongkar membran, tetap saja kalau tidak teliti maka akan kerja 2 kali. Maka dibutuhkan ketelitian ini teman-teman. Pasang lagi, tidak perlu kencang sekali teman-teman ya, yang penting dia duduk dengan kokoh, tidak goyang-goyang. Oke, gitu saja. Oke, masukkan klep, nah gitu, lalu kita kuncikan. Bautkan di sini yang tengah, baterai, cover bawahnya kita pasangkan seperti semula. Kita masukkan kliknya ini di sini teman-teman. Nah, sebelah juga sudah semua. Lalu kita pasangkan lagi dudukan dari ini teman-teman, apa dan juga penting untuk dicocokkan teman-teman, dipaskan ya. Ini harus dipaskan, ada petunjuk lubang ini ya teman-teman, ada lubang tanda panah. Terus dicocokkan juga di sini ada tanda panah. Teman-teman cari ada tanda panah. Sudah ketemu tanda panah ini sama ada tanda panah itu teman-teman ya. Tanda panah kecil itu dengan ini harus dicocokkan teman-teman. Kita posisikan. Ya, itu tanda panah, cocokkan sama tanda panahnya. Nah, begitu. Baru kita bautkan. Nah, kita kuncikan teman-teman. Ya, sudah teman-teman, tinggal. Oke teman-teman, sudah selesai. Tinggal kita pasangkan di kamar mandi ya teman-teman ya. Dan ini palumannya teman-teman tipe PH5TFE.